Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja dalam jabatan 2025 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk 2540606151 Pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2025 saya akan mempraktekkan ujian kinerja video mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Swasta Al-Watoniyah Pusat Jakarta pada kelas 7 dengan materi Toharo bersuci dari hadas dan najis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, semangat pagi. Oke, anak-anak, pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, kita kembali lagi bertemu dengan pelajaran fikih. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang biasa memimpin doa di sini? Ya, silakan maju. Ista'id doaan. Bismillah. Rabbi zidni zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Masuk semua ya? Enji ada Enji? Ada. Ibnu? Mahesa? Terus Farhan? Oke, masuk semua ya? Oke, saya menyiapkan sebentar ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. 1, 2, 3. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat mau makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang saya mau cek periksa kerapihannya. Ayo, pecinya, kerudungnya udah rapi, gespernya, bajunya sudah dimasukin semua. Oke, ada sampah di kolong. Lihat di bawahnya ada sampah nggak?
Nggak ada ya? Aman ya? Oke, mari sama-sama kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, sebagai tanda semangat kita di dalam belajar, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, tabruk fokus. Oke, siap semuanya? Udah siap semuanya? Udah siap semua? Jadi minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada kalian bahwasanya bersuci dari hadas dan najis itu bagi kita sebagai orang Islam itu wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Orang kalau bersih sama yang enggak bersih enakan yang mana? Enakan yang bersih. Nah, minggu lalu kita sudah memberikan prolog tentang kebersihan tersebut. Karena kebersihan itu sebagian dari kebersihan sebagian dari Oke, pada hari ini kita akan mempelajarinya dan akan menjelaskannya, dan kita akan melihat nanti ada video-video untuk kita dapat pahami bersama, sehingga ketika kita nanti pulang ke rumah, nanti kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di sekolah kita. Terkhusus untuk bagian kebersihan itu tuh. Bersih itu penting nggak? Penting. Tangan kalau kotor enak nggak? Baju kalau bau enak nggak? Nah, itu kita harus amalkan. Dari yang kita belajar, terus di rumah juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham, Tom? Paham, Tom? Paham, Tom? Jadi di antara tujuan pembelajaran kita pada hari ini, materi tentang toharoh, bersuci dari hadas dan najis. Apa materinya? Toharoh, bersuci dari hadas dan Nah, supaya apa? Kalian bisa memahami tentang tata cara bersuci, toharoh, menghilangkan hadas, terus membersihkan dari najis. Oke, selanjutnya sudah siap semuanya ya? Sudah siap semuanya? Oke anak-anak, perhatikan layar proyektor yang ada di depan. PowerPoint-nya jelas nggak? Kelihatan nggak? Oke, perhatikan ya. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti suci, bersih, dan murni dari kotoran, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Secara istilah fikih, toharoh artinya adalah menghilangkan hadas, mulai dari ketiadaan wudhu dan juga mandi. Dan najis itu adalah kotoran. Dari apa? Dari tubuh, dari pakaian, atau dari tempat yang menggunakan air atau tanah atau debu, sesuai dengan ketentuan syariat, agar sahnya ibadah seperti sholat. Jadi tata cara menghilangkan hadas kecil dengan cara bagaimana? Menghilangkan hadas kecil dengan cara bagaimana? Kalau hadas besar? Hadas besar? Nah, bersihkan dari apa nih? Membersihkan dari apa? Dari kotoran. Kalau tadi najis, dengan cara dibersihkannya bagaimana? Hah? Kalau najis cara bersihnya bagaimana? Contohnya, najis terkena kotoran kucing. Diapain bajunya? Kena kotoran kucing, burung. Apa? Dicuci pakai Dicuci pakai Tapi kalau yang ada di dalam diri kita, cara membersihkannya sebelum sholat ngapain? Sebelum sholat ngapain? Berwudu. Yang perempuan habis haid. Yang laki-laki habis mimpi basah. Mandi wajib atau mandi paham dong? Nah, selanjutnya dalil-dalil tentang toharoh, dalil-dalil orang yang bersih. Nih, Al-Baqarah ayat 222.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah suka sama orang yang bersih. Nih, Allah suka sama orang-orang yang mensucikan diri. Artinya apa? Orang yang sering melakukan wudhu dan menjaga wudhu, Allah suka nggak? Allah suka nggak? Allah suka nggak sama yang kotor? Sama yang jorok? Sama yang nggak bersih? Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran tadi itu 222 Al-Baqarah. Allah suka sama orang yang Contoh orang yang suka bertaubat bagaimana? Sering-sering mengucapkan Astagfirullah. Sering-sering gue baca istighfar, memohon ampunan. Aku memohon ampunan dari Allah Subhanahu. Lanjut. Dalil hadisnya apa? Agama Islam adalah agama yang bersih dan suci. Karena itu kamu harus menjaga sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam sorga kecuali hanya orang-orang yang lanjut. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama apa? Air boleh nggak buat bersuci? Boleh nggak? Air apa aja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air matahari, air sabtu, air embun, air Si Ibrahim bawa ember ketika hujan-hujanan. Embernya diisi pakai air hujan, habis itu dibawa pulang, dipakai buat wudhu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Terus air laut, Arafah lagi berenang di laut, tiba-tiba dia pengen sholat, wudhu di laut, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Begitu juga dengan air sungai, air sumur, air mata air salju, air embun, dan juga air dari hasil hujan es. Hujan es itu apa? Hujan es itu apa? Salju dikumpulin di gelas, dikumpulin di ember jadi banyak. Kalau salju kalau mencair jadinya apa? Jadinya air. Bisa nggak dipakai buat bersuci? Yakin? Benar. Yang kedua apa? Debu atau air nggak ada nih. Air hujan nggak ada, air laut nggak ada, dan seterusnya nggak ada semua nih. Kita kalau mau sholat, yang namanya istilahnya apa? Tayamum pakai apa? Tayamum pakai debu. Kalau pakai tanah bisa nggak? Pakai tanah. Tanahnya dijemur. Habis dijemur udah kering. Habis kering dihancurin, dimasukin ke dalam botol. Habis itu dipakai buat tayamum, boleh? Boleh. Debu boleh nggak yang ada di tembok? Boleh nggak? Boleh. Nah, asalkan apa? Asalkan tidak ada air. Tapi kalau ada air, debu boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Nah, boleh. Yang ketiga yaitu benda padat. Tadi tuh benda padat yaitu dengan menggunakan apa tadi? Contohnya apa? Bat. Apalagi? Benda padat. Tisu. Bisa. Ini enggak lagi pipis misalkan. Lagi pipis Mahesa sama Rines. Terus nggak ada air di situ. Bersihin pakai batu boleh? Boleh nggak? Pakai tisu? Ayam tom. Boleh juga. Nah, selanjutnya macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis itu terbagi menjadi
menjadi ada najis mogok, artinya ada najis, artinya ada najis, artinya sampai sini paham semuanya ya? Paham semuanya ya? Kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Ya, silakan. Cara bersuci dari hadas kecil. Oke. Tadi cara bersuci dari hadas kecil bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Apa Farhan? Dengan cara? Nah, nih cara membersihkan dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nah, tuh Rines tadi udah dijawab Farhan. Cara membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Paham dong? Cukup. Nah, saya akan memberikan video tentang kebersihan. Silakan ditonton dan dipahami. Nanti akan ada LKPD yang akan saya berikan kepada kalian. Diperhatikan ya. Yang kedua adalah najis sedang atau non-sitok. Dan yang ketiga adalah najis berat atau berlalu. Najis ringan itu apa, guru? Najis ringan adalah air yang diberikan lagi belum akan tahu kecuali asin. Kalau dimakan dengan najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Bersihkan saja air secukupnya ke tempat dengan najis ringan. Iya. Air ada air suci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering. Oke. Udah selesai. Udah selesai ya videonya ya. Jelas nggak? Jelas nggak videonya? Jelas. Kalau udah jelas kayak gini, berarti saya tinggal membagikan kelompok. Paham dong? Nah, ini ada tugasnya apa? Tugasnya itu tentang bagaimana caranya kalian itu memahami tentang toharo bersuci dari hadas dan najis. Oke? Ingat kesepakatan kelas kita. Semuanya wajib mengerjakan. Semuanya wajib mengerjakan. Paham dong? Nih, saya berikan tugasnya. Kerjakan. Nanti dipresentasikan ya. Satu-satu ke depan. Air suci yang bercampur dengan air suci lainnya. Tadi contohnya apa? Air misalkan air sungai atau air sumur tercampur dengan air hujan suci nggak? Air sungai, air sumur suci. Bisa nggak dipakai buat bersuci? Bisa. Nomor 2, air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci tetapi berubah warna, bau atau rasa. Tadi tuh air putih, air suci ketemu air kopi tadi. Kopi suci nggak? Boleh nggak kita minum kopi? Minum susu? Minum teh? Boleh. Tapi dipakai buat wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Sudah. Oke, sudah semua ya. Pegang masing-masing, pegang masing-masing. Pegang masing-masing. Oke, sudah semua ya. Kelompok Diska dan kelompok Farhan maju untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan tugas LKPD-nya. Silakan. Pertama, kelompok Diska. Maju.
Yang kencang suaranya, yang keras. Diska. Air suci yang tercampur oleh sesuatu yang memiliki tetapi tidak berwarna, bau atau rasa. Contoh, air sumur yang tercampur dengan air hujan. Untuk mencuci dengannya dengan cara berwudu, mandi, atau bersuci. Boleh dipakai tuh? Boleh. Boleh. Lanjutnya. Nah, jadi kalau air tadi tuh, air yang suci tadi ketemu sama air kopi, boleh dipakai wudhu? Boleh nggak? Dipakai buat mandi hadas? Boleh nggak? Nggak boleh. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, cukup. Selanjutnya, kelompok Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun air sirup itu boleh diminum nggak? Boleh diminum. Pakai es enak nggak tuh? Enak. Seger nggak tuh? Tapi dipakai buat wudhu boleh? Hah? Nah, banyak semut ntar kalau dipakai buat wudhu tuh. Air apa tadi tuh? Air sirup. Oke, baik, bagus. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ayo maju kelompok Arafah. Silakan. Silakan. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jenis air. Ya, jadi air yang tercampur apa tadi? Tercampur kopi, apa lagi? Boleh nggak diminum? Buat mandi hadas? Buat nyuci? Nah, ntar bajunya bisa disemutin semua tuh. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok selanjutnya. Ya. Oke, sampai sini anak-anak. Jadi air suci, perhatikan ya. Air suci yang tercampur oleh sesuatu yang suci lainnya boleh dipakai untuk bersuci. Contohnya air hujan tercampur air sungai, boleh nggak buat mandi, berwudu, minum? Boleh. Tapi ada air suci yang tercampur sesuatu yang suci juga, tetapi berubah rasa, bau, dan warna. Seperti tadi tuh, air keran yang sudah ditaruh di ember, terus terkena air kopi, berubah warnanya menjadi hitam atau kuning. Nah, itu airnya suci nggak? Airnya suci nggak? Tapi tidak bisa untuk mensuci. Paham dong? Paham dong? Nah, itu adalah tugas LKPD pada hari ini. Ya, kita sudah di penghujung pelajaran fikih tentang toharo, bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesimpulan kepada kalian bahwa toharo itu wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Toharo itu wajib apa enggak? Wajib. Bersuci itu wajib apa enggak? Orang yang mau sholat wajib bersucinya bagaimana? Berwudu. Terus kalau pakaian terkena najis dicuci apa dipakai? Dicuci. Terus juga nanti di rumah
kalau kita lagi main, kalau kita lagi ketemu saudara, kita lagi silaturahmi ke rumah saudara, dibersihkan. Kalau ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, dibersihkan. Paham dong? Paham dong? Jadi ada 7 tipikal orang yang membanggakan bagi anak-anak siswa-siswi. Contohnya, setiap bangun tidur dia merapikan tempat. Bangun tidur merapikan tempat. Lalu yang kedua, dia itu gemar beribadah. Gemar beribadah. Dia sholat, dia ngaji, ngapain lagi? Sekolah yang belajar yang belajar sekarang jangan disuruh mulu sama orang tua. Tapi kalau pagi memang sudah waktunya bangun sekolah, untuk berangkat sekolah kita harus punya semangat untuk sekolah. Jangan maunya alif, ayo lip, sekolah lip, bangun lip. Kita harus punya kesadaran untuk kita mau menuntut ilmu. Setelah itu apa? Kalau ada acara maulidan, tahlilan, apalagi pengajian, ulang tahun teman, datang jangan? Datang jangan? Datang. Itu sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk masyarakat. Jadi terakhir, apa yang kamu ketahui tentang toharo? Toharo itu apa? Bersuci dari hadas dan hadas itu ada 2. Hadas apa aja? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil mensucikannya bagaimana? Berwudu. Kalau hadas besar mensucikannya bagaimana? Mandi. Kalau membersihkan najis bagaimana? Membersihkan najis bagaimana? Kalau yang besar mensucikannya dengan terus yang sedang? Yang sedang dicipret. Yang ringan bagaimana? Yang ringan dicipretin, yang sedang dicut. Paham Tom? Siapa yang belum bisa berwudu? Udah bisa semua? Minggu depan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang apa? Tentang berwudu udah, cara bersuci sudah. Tinggal minggu depan yaitu kita praktek dan juga memahami teori tentang Paham Tom? Oke, kita berdoa semoga pelajaran kita pada hari ini membawa manfaat buat kita dan semoga semuanya sehat selalu. Al-Fatihah. Oke, saya cukupkan materi pelajaran fikih tentang toharo bersuci dari hadas dan najis pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, jangan lupa tetap harus mau dalam keadaan harus keadaan bersih. Jangan sampai kotor, dari kotor yang kelihatan sampai kotor yang najis tadi. Bagi laki-laki yang pipis, hati-hati pipisnya. Bagi yang perempuan yang pipis, hati-hati pipisnya. Dan juga yang lainnya, kalau terkena dengan kotoran hewan, hati-hati. Paham dong? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.